Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli sholli wa ma'mul wa salahi syan zahira wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid dini ma'al wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yanwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hujjaj wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam Itsnain ini kita dapat bersua kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang telah kita dirikan secara bersama berjamaah, dirangkaikan dengan kajian kitab. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan diqabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang mudah-mudahan selalu bisa istiqamah mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hujjaj wal hadirin rahimakumullah. Kita baca kitab Qasasus Shalihin karangan Dr. Mustafa Murad, halaman 56, yang menjelaskan tentang limadza la yastajibullahu lana. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li Ibrahim bin Adham, ditanya kepada Ibrahim bin Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Apa gerangan kami selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doa yang kita panjatkan tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Ibrahim, menjawab Ibrahim bin Adham, li'annakum, karena bahwasannya kita semua ini, yang pertama, araftumullaha falam tuti'uhu. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga yang namanya salat 5 waktu. Apalagi salat subuh, ya. Dalam tafsir dikatakan al-wusta itu ada ulama yang berpendapat sholat subuh, ada ulama yang berpendapat sholat asar, ya. Nah, kalau kita tahu sekarang kebanyakan jamaah sholat subuh, sholat maghrib, maghrib, ya, cenderung banyakan maghrib dibanding sholat subuh. Kenapa? Karena tantangannya besar. Orang yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia seperti orang yang bangun malam seluruhnya. Coba bayangin, pernah nggak? Ya pernah kalau begadang.
Tapi kalau malam kita bangun qiyamul lail, baca Quran, ya kan, semalam suntuk, ya saya aja belum pernah. Ya, kalau begadang mungkin ada acara haul mungkin pernah. Ya, cuman isinya separuh, sisanya ngobrol sama teman-teman alumni. Ya, jarang tuh isinya baca kitab monoton terus saja, atau sholat qiyamul lail terus saja, enggak. Ya, makanya kalau orang yang sholat subuh berjamaah, ya dalam hadis Nabi dikatakan, ya fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kalau biasa sholat subuh berjamaah, ya kita dapetin yang namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Sholat subuh, ya bagi al-fakir pribadi sholat paling enak, mudah. Nggak ada sholat senikmat sholat subuh. Kenapa? Tenang, sejuk, ya kan, mau lama-lama juga enak. Iya, tapi kalau maghrib nggak bisa, ya kan, masjidnya pinggir jalan. Iya, nggak boleh lama-lama, makruh. Iya, ngajinya kurang mantap berarti itu, jangan lama-lama. Sholat maghrib bacanya sabihis, nggak pas. Ya al-hakumut ke bawah. Kenapa? Waktunya sempit. Ya, kita disuruh jaga. Ya sholat lima waktu. Ya lebih terkhusus lagi diutamakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh adalah pertukaran antara malaikat yang jaga malam dengan malaikat yang jaga Nah kalau kita posisinya dalam keadaan berjamaah sholat subuh, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Apalagi diawali dengan rokaatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha, lebih kaya kita daripada Haritano Sudibyo. Kenapa? Karena kita udah rokaatal fajri. Iya, mungkin secara zahirnya enggak, tapi secara batinnya wah, kenikmatannya Allah berikan luar biasa. Ya, kenapa? Berat sholat subuh. Ya, tapi kalau yang udah biasa, insya Allah ya nggak akan terasa berat. Ada lagi, kita mengenal Allah namun kita tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah katakan lidzakari mislu hauzil unsayain. Bagi orang laki-laki bagiannya 2 kali lipat harta warisannya dibanding orang perempuan. Ya, tapi real kenyataan di masyarakat sekarang, ya, orang-orang kebanyakan mauan gimana? Udah bagi rata aja. Iya, kenapa? Itu kan lebih adil, lebih manusiawi. Ya, padahal kedepannya orang yang nggak menjalani syariat, khususnya undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran, resikonya panjang. Ya, banyak kejadian di masyarakat orang yang bagi harta warisannya secara sama, nggak ngikutin syariat Al-Quran, ya, itu ambles. Ya, awalnya kelihatannya sama, sepakat nih waktu rapat, ya, sama adek, sama abang, sama empok. Tapi pas keluar rumah masing-masing punya bini, ditanya, bang barusan gimana hasil rapat? Iya, wah bagi rata. Lah gimana sih bang, tiap malam Senin ngaji di Riyadul Abidin, ngapain aja? Iya, kan Al-Quran abang udah baca, tiap malam Senin ngaji di Riyadul Abidin, kenapa giliran bagi waris kok sama rata? Ya, abang nggak ingat ayat Al-Quran? Ya, kalau seandainya, ya kan, ada saudara kita yang mungkin kapasitas kemampuannya ya minim, fleksibel aja gampang. Ya, bagi dulu ikut tata cara Al-Quran 2:1. Nanti di luar forum yuk kita urunan, bantuin saudara kita yang lemah. Tuh cakep. Iya, jadi girang nggak dia? Ya girang. Ya kenapa? Karena kejadian di daerah Mampang. Ya, ada yang nanya, Ustadz udah pernah ya kan dibagi rata ada nih abang sama adek, abangnya blesek, ya kolab, bangkrut, ya
adeknya yang perempuan bontot lagi, wah naik derajat, ratingnya, followersnya banyak. Iya, kontrakannya nambah gitu dah. Ya, nah abangnya lapor sama adeknya, ya kan, dek, kemarin kan inget gak waktu awal bagi warisannya, ya kan kita bagi rata tuh, ya sekarang nih abang lagi payah banget, ya bingung minta bantuan sama siapa, nggak mungkin ke rumah gadai, ya kan, rumah tinggal atu-atunya digadain ambles, ya gimana jadinya? Ya udah, ingat kalau adek ingat sekarang waktunya adek pas dah bantuin abang, ya kata adeknya, ya bang bener kata orang-orang duit kagak kenal saudara. Iya tuh, bahaya nggak? Bahaya. Awalnya mungkin sepakat semua, tapi endingnya orang-orang yang nggak menjalani syariat, khususnya aturan-aturan main yang ada di dalam Al-Quran, akhirnya nggak jadi barokah. Ya tuh, kita tahu kenal Allah, namun kita nggak taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu penyebab doa kita nggak makbul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa'araftumur rasula sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah. Kita kenal yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam tattabi'u sunnatah, namun kita nggak kunjung ngikutin sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling gampang, masih ada nggak yang masuk masjid pakai kaki kiri? Lah gimana gini hari, ya coba sunnah sederhana, ya masuk masjid, ya kan, taruh sendal, lepas pakai kaki kiri, ya kan, badannya balik ke kanan, masukin kaki yang kanan, biasain kayak begitu, ya sunnah Nabi, ya sepele, cuman masih aja sekarang orangnya main masuk masjid sama kayak masuk kamar mandi, ya tuh sunnah Nabi kita tahu, kenal Nabi, cuman kita nggak ikutin sunnahnya. Ada lagi khamsun minal fitrah, ya bagian kelima daripada kesucian. Apa? Yang pertama khitan. Insya Allah di sini semua udah pada iya, kecuali yang mau nambah, ya semuanya udah khitan. Nah kalau bagi perempuan sekarang aturan mainnya udah ditutup, ya saya lihat perdanya itu 2024 ditegesin lagi, ya ada undang-undang kesehatan yang melarang. Ya lah kulihal fleksibel aja dah, gimana aja, kalau ada yang masih mau silahkan. Sebenarnya khitan itu bagi perempuan ya bagus. Kenapa? Untuk mengurangi yang namanya libido, ya nafsu syahwat yang berlebihan tuh kalau dihitan ya menjadi standar aja, ya cuman undang-undang kita ya begitu ngaturnya, ya ala kulihal kita lihat aja dah, masih ada kok bidan yang mau nyunatin anak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua al istihdad halqul anah, ya memotong yang namanya bulu kemaluan, ya sunnah Nabi tuh, ya bukan Nabi Muhammad, Nabi dulu juga begitu istihdad, ya ini kagak mentang-mentang kawinnya udah 15 tahun, ya bulu kemaluannya gondrong, bukan main, ya malu-maluin, kesian bininya, kesian nggak? Kesian, padahal bagian daripada kesucian adalah memotong, ya yang namanya bulu kemaluan, ya biasain. Makanya setiap hari Jumat standby, ya nih khamsun minal fitrah nih kita lakuin, ya kecuali yang pertama udah duluan. Yang kedua tuh istihdad, ya motong bulu kemaluan aja dipotong, ya dicukur maksudnya, ya. Yang ketiga apa? Ya taklimul azofir, ya nih kuku nih, ya kita potong setiap hari Kemis sore itu. Kalau di kitab I'anatul Thalibin kan begitu, ya bagusnya Kemis sore biar murah rezekinya.
Biasain ba'da asar tuh kemis sore, ya kan? Habis baca Waqiah, gunting kuku dah. Ya, atau nggak sempat Jumat pagi nggak apa-apa. Ya, sampai gunting kuku aja, motong kuku aja, ada tuntunannya. Biasanya bapak-bapak motong kuku gimana? Langsung sekali semua? Ya, apa atu-atu? Nah, ibu-ibu, oh satu-satu. Mulainya dari mana? Dari kanan yang mana jarinya? Ya tuh, gini hari sunnah Nabi dari lu udah bahas, ya. Masih kagak tahu juga. Mulainya dari jari telunjuk, Bu. Ya, Pak. Mulainya dari jari telunjuk ke kanan dah sampai kelingking kiri. Dan selesai baru kelingking yang kiri habisin sampai jempol yang kanan. Terakhir baru kaki. Ya, dari kelingking yang paling kanan sampai kelingking yang paling kiri itu. Coba sampai gunting kuku aja syariat agama Islam, subhanallah. Ya, dituntun padahal gunting kuku yang kita anggap sepele. Ya, tapi ini merupakan minal fitrah, daripada kesucian. Ya. Jadi usahakan seminggu sekali kita potong kuku kita. Ikutin sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Qasus syarib. Ya, ngapain? Nih, kumis yang udah seperti ikan lele seminggu sekali kita potong. Iya, saya hari Rebo yang lalu di sekolahan tumben lagi nih guru merhatiin aja. Iya, saya kelupaan Jumat kemarin nggak cukur kumis. Iya. Kata murid saya yang udah jadi guru, Ustadz katanya, tumben banget katanya itu kumis kayak ikan lele. Ya sambil bercanda nih. Iya, saya bilang astagfirullah ya. Aduh, saya bener-bener lupa nih. Ya, bener-bener lupa, nggak enak banget. Biasanya motongnya pokoknya sebelum Jumatan. Ya, aneh nggak potong. Ya nungguin Jumat lagi. Iya, kelihatan emang saya pas pulang saya ngaca aja. Ya Allah, iya bener ya. Kurang pas, ya kurang matching gitu, ya. Jadi berasa gitu bapaknya nggak muda lagi, Ustaz Zarkasi. Ya, padahal kalau dicukur kumisnya, wah, kalau kita bilang Ustadz anaknya berapa? Alhamdulillah 5, tapi katanya nggak kelihatan ya, ya nggak kelihatan. Alhamdulillah, berarti kan masih muda, sekalipun pinggang udah mulai pada sakit. Ya manusiawi kan gitu, ya. Tuh, cukur kumis, biasain. Ya, biar kenapa? Biar rapih. Jangankan orang lain, istri kita aja kalau kita rapi dilihat enak gak? Enak. Nih kagak. Nih kan? Ngapain kalau rapi? Mau mancing doang rapi. Iya. Bikin apanya tuh? Adonannya mulai dari maghrib malam Sabtu. Iya. Kalau ada yang kurang-kurang diburu-buru beli. Ya. Padahal mah itu mah sifatnya ya boleh-boleh aja, mancing buat sekedar ngilangin penat. Ya cuman jangan sampai jadi ya kan geran mancing istiqomah ngaji kagak. Ya itu yang parah. Ya jangan sampai. Nah, yang mesti istiqomah ngapain? Balik lagi judul ngapain? Cukur kumis. Ya kenapa? Merupakan dari kesucian. Ya. Terus yang kelima apaan? Yang terakhir, bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, natful ibti, ya nyabutin bulu ketiak. Ya kalau sekarang nggak ada kalau yang nyabutin. Kenapa? Kalau dicabutin langsung pada ketiaknya pada merah. Ya dicukur dah. Ya ini bukan berarti buat bapak-bapak doang ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga. Ya biar kelihatan mempesona, menarik buat suaminya. Biar suaminya bisa jaga penglihatannya di luar. Ya, ibu-ibu jangan menariknya pas kondangan doang. Itu ngasih lihat orang. Ya, justru pas di rumah berikan yang terbaik buat suami kita. Ya kan? Kenapa? Kalau kita bisa jaga itu semua, insya Allah, ya kan, di luar suami kita mau kerja jauh kemana juga dia akan jaga pandangannya, dia akan jaga diri dan kehormatannya. Kenapa? Karena yang di luar sama, bahkan yang di rumah lebih gurih daripada yang di luar. Kenapa?
halalnya udah dari awal. Iya, halalnya akadnya udah dari awal. Kalau yang lain mesti akad dari awalnya, modal dulu. Iya, kalau yang di rumah kagak kan? Iya, kalau kita tambahin bini kita, masya Allah, girangnya luar biasa. Tuh sunnah Nabi ya, diantara lain apa tadi? Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat motong kuku, yang kelima nyabutin bulu ketiak. Ya, usahain setiap Jumat pagi kita kerjain. Ya, kenapa? Sunnah mau Jumat seminggu sekali dah. Ya kalau nggak sempet ya hari Kamis ya jangan sampai kagak. Kenapa? Itu fitrah, bagian dari kesucian. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu pun melakukan hal yang demikian. Ya. Nah kalau kita kenal Rasul namun kita nggak ngikutin sunnahnya yang menurut kacamata kita dianggap ringan, padahal sunnah Nabi, ya pantes doa kita nggak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tahu doang, cuman nggak jalanin sunnah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'araftumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kita tahu yang namanya Al-Qur'an, falam ta'malu bih, namun kita nggak amalin isi Al-Qur'an. Contoh, kata Al-Qur'an apa? Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Iya, dari sebagian malam bertahajudlah, bangunlah malam, kata guru Ijai, sekalipun 2 rakaat sebagai tambahan sunnah. Ya, tujuannya buat apa? Agar kita Allah bangkitkan baik di dunia, apalagi nanti di alam kubur ataupun di akhirat, ya, memiliki yang namanya rating yang tinggi, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Waduh, paling enak dah. Iya, kalau kita apal Maulid Diba, ya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai apa? Karimum basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal mim mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia senantiasa membentangkan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan bentangan yang amat sangat luas. Ya, tiap malam turun. Ya, kemana? Ke langit dunia. Ya, nggak cuma turun doang. Wa yunadi, Allah manggil kita nih orang-orang yang beriman. Ya, hal min mustaghfirin. Adakah di antara kita yang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, hal min taibin. Adakah di antara kita ya yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang ketiga, yang paling kita pengen apa? Hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Adakah di antara kita yang minta segala macam hajat kebutuhan kita, lantas Allah memperkenankan hajat-hajat kita manakala kita mau bangun malam bersimpuh gelar sejadah ngadep Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah udah bentangin, tinggal pertanyaannya kita mau apa kagak. Ya, mau apa kagak kira-kira? Cuman ada cumannya, ya, ada cumannya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, apa? La yakun amadul ata'i ma'al ilahi mujiban liyasika fahuwa dhamina lakal ijabata. Ya, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya, janganlah yang namanya penundaan doa, ya, atas doa yang kita panjatkan itu kepada Allah menyebabkan kita pesimis,
putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal fahuwa wa dhamina lakal ijabata. Allah sudah menjamin bagi kita pengabulan doa. Buktinya apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Pasti ya Allah jawab doa kita. Ya, ada cumannya. Apa cumannya? Fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu linafsika. Sesuai dengan apa yang Allah pilih buat kita, bukan kemauan diri kita. Iya, habis doa angkat tangan, wah yang enak nih, habis habis ngaji dari sini makan kebuli Yordan. Iya, pakai duren montong, maunya kita. Iya, nafsunya kita. Tapi belum tentu kata Allah yang terbaik buat kita. Kenapa? Khawatir kalau makan kebuli Yordan sama duren montong, besok pas subuh nggak kuat bangun, palanya berat, ya tensi langsung naik. Iya, ada darah tinggi, ya kan? Ya kan? Nggak baik kan? Iya, maka yang Allah pilih buat kita, jangan kita milih maunya kita sendiri, belum tentu baik. Tapi kalau Allah yang pilihin buat kita, insya Allah itu yang terbaik. Ya. Kemudian wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya, di waktu yang Allah berkehendak. Kapan waktu yang pas buat kita? Ya, bukan di waktu kita yang pengen. Ya, yang enak kata almarhum al-maghfurlah Kiai Abdullah Syafi'i, biqadril hajati taktil maunatu. Sekedar kebutuhan kita, dikit lagi tanggal 1. Ya, datang Ustaz Adi Sulaiman, besok nih kayaknya ada kerjaan, ya Anda nggak bisa datang ke kecamatan, tolong dah bantuin nih, ya urusin surat-surat ini, ya kan, ini ya kan surat-suratnya, ini biayanya, kemudian ini ongkosnya. Tuh, biqadril hajati ta'til ma'unatu. Di mana kita butuh ya segala macam keperluan kita, ta'til ma'una, datang yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, yang penting sekali lagi biar Allah yang pilih buat kita. Jangan maunya kita sendiri. Ya. Dah. Jadi kalau kita kenal Al-Quran kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, nah itu penyebab daripada doa tidak terkabul. Ya. Kemudian yang keempat, wa akaltum ni'amallah, kita makan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya falam tu'addu syukroha, namun kita ya tidak mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, buktinya gimana? Buktinya gampang, ya. Orang yang di umur usianya yang udah sepuh, ya, masih banyak, ya, yang ngapain? Yang mauan leha-leha, ya, dibanding yang mau nyenderin dirinya ke masjid, ke musola. Itu kufur nikmat namanya. Padahal ya nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita, ya itu nggak bakal bisa terganti tuh kalau kita udah waktunya kita udah lewatin, ya. Kenapa? Nggak bakalan kembali lagi, ya. Kan yang dulunya tegap, sehat, kuat, ya sekarang, ya saya kalau ngelihat jamaah semua nih, karena jaraknya jauh, mata udah minus, remang-remang ngelihatnya. Ya, cuman kalau saya pakai kacamata, ya kitabnya nggak kelihatan. Ya coba tuh, berasa. Ya, kalau kita biasain nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita jadikan fasilitas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seandainya kita udah payah, udah lemah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya di rumah aja dengernya. Jamaahnya di rumah tetap sama dihitung sama seperti kita jamaah dulu waktu sehat, waktu kuat. Ya. Jangan nunggu
Jangan nunggu pensiun. Ya kalau pensiun masih hidup. Iya, kalau pensiun udah kagak, habis semua. Tadi saya baru sampai sini, subhanallah, saya bilang nih sama sahib kita, pas saya mau sholat, seolah-olah bayangan saya tuh almarhum Bapak Romli, ya ngikutin saya, ya cuman anaknya gak ada nih, ya kemungkinan pesannya begitu, suruh lazimin kemari kali, ya subhanallah, kebayang-bayang gitu. Saya ingat, oh iya waktu itu kenapa, karena pulang belakangan sempat ngobrol, ya nanya keadaan ayahanda, ya subhanallah, ya itu contoh orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah akan berakhir nikmat juga. Tapi kalau yang kufur terhadap nikmat Allah, ya ini contohnya banyak dah, yang pada akhirnya orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang keempat. Yang kelima, wa araftumul jannata falam tatlubuha. Kita tahu yang namanya surga adalah tempat yang paling nikmat, ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, surga itu nggak pernah terbayang oleh mata, ya nggak pernah terlintas oleh hati manusia, ya cuman kita tahu surga itu tempat kenikmatan. Yang nuntut surga lebih banyak apa lebih sedikit? Hah? Ya kan, banyak kan yang nuntut dunia daripada nuntut surga. Ya coba ditantang sama obyekan nih, maghrib gini hari nih, sebelum maghrib 15 menit larinya kira-kira ngobek apa masjid? Iya pasti tuh ngobek lah, ya kan, kapan lagi ya kenal surga. Padahal kata Allah dalam Al-Quran apa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang yang takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ia menahan diri untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, tempat kembalinya surga. Ya. Kita hafal itu ayatnya, ya. Cuman banyak kan yang nggak takut, ya. Buktinya apa? Banyak kan nggak takut, udah diwanti-wanti, dibilangin jangan, ya kan akhirnya OTT. Kan padahal udah di-warning itu, udah kasih tahu kan, gitu ya. Jumpa persnya gitu kan. Iya kita lihat itu di media. Diingetin, ya Allah, itu manusia. Ya. Kayaknya surga itu mahal, ya. Dan yang paling enak nuntut surga, yang paling gampang kalau kata Habib Lutfi, ya sekarang bagi orang yang masih punya orang tua, itu paling dekat dah tuh, tuntut semampunya, ya sampai mentok, ya. Ngapain? Bakti sama kedua orang tua. Itu jalan yang paling cepat untuk menuju surga. Kenapa? Karena di samping paling cepat, efeknya paling enak. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita bakti sama orang tua kita, ya kan, nanti timbal baliknya anak-anak kita pun akan bakti sama kita. Tapi kalau kagak, jangan pernah salahin. Ya kenapa? Karena kita aja gak bakti, ya otomatis nanti anak kita, wah yang ngejar-ngejar kita. Ya. Nah kalau kita lihat di surat Al-Kahfi, ya kunci surga cuma 2. Ya paling sederhana, sempit kalau di surat Al-Kahfi, tapi kalau surat Al-Asr ada 4. Ya. Apa tuh ayat yang terakhir? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Tuh, syaratnya cuma 2. Ngapain? Jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua, ya udah amal soleh aja dah.
Emang amal soleh gampang-gampang susah, mesti biasa. Iya, sekalipun ringan 2000 perak. Ya kalau nggak biasa, berat nggak? Berat. Iya, iya kenapa? Karena berlawanan ya sama keinginan kita. Ya, tapi kalau biasa, ya masya Allah, gampang aja nolongin. Nggak bisa pakai uang, pakai tenaga. Nggak bisa pakai tenaga, pakai pikiran, bantuin, ngasih ide. Ya kan, idenya dipakai, jariahnya sampai. Ya, ini kagak, uangnya kagak keluar. Ya kan, tenaganya males. Ya kan, idenya kagak ada, orang diatur-atur. Ya, kata orang Betawi, muke gile loh. Iya, bangetan banget. Ya, nggak punya pikiran. Ya, jadi emang sekarang udah zamannya ya kan. Orang tuh kan secara sosial ada 3 ya. Orang yang berpikir, yang kedua ya kan pura-pura mikir, yang ketiga nggak punya pikiran. Yang paling banyak nomor 3. Iya, iya. Udah didehemin kagak juga. Iya, mestinya dikeprak apa malaikat? Ya jangan kan begitu. Iya, mesti berpikir. Kenapa? Apa namanya di dalam Al-Quran tuh ya wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat dengan pandangan mata hati ataupun mata zahir. Ya lihat diri kita ya kan, kelihatannya gini hari masih tegap, ya belum tentu. Ya kan, kadang-kadang makan nasi kebuli kakinya gremet-gremet. Ya kembali lagi ya, wa araftumul jannah falam tatlubuha. Kita tahu yang namanya surga, namun kita gak banyak yang menuntut surga. Itulah penyebab daripada doa-doa tidak terkabul. Yang keenam, wa araftumun naro falam tahrobu minha. Kita tahu yang namanya api neraka itu panas, gak usah neraka, dunia api aja korek tuh kita nyalain buat bakar udut, panas. Falam tahrobu minha, cuman dibakar. Iya, dibakar. Nggak takut. Ya buktinya apa? Sumpah atas nama Allah, sumpah atas nama Rasulullah, sumpah atas nama negara, atas nama bangsa. Iya. Kenyataannya, ya sumpah. Ya. Nggak lari berarti kan dari api neraka. Ya. Padahal di dalam hadis ya kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Setiap kita itu jadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, kita terhadap istri terhadap istri kita, astagfirullah la haula wala quwwata illa billah. Ya, terhadap istri kita dan anak-anak kita. Ya. Sebelum ditanyain nanti, mendingan anak kita yang nanya, anak kita yang negor. Ya, ini kagak, ya kan, jadi bapak cuek bebek, ya nggak punya rasa tanggung jawabnya. Ya anak mau bayaran kagak tahu aja. Ya anak tiap hari makan butuh ongkos sekolah nggak tahu aja. Kenapa? Alasannya dari KJP dibawa-bawa. Jangan, tetap ikhtiar kita, sekalipun kita dapat KJP, ya kan, nanti tuh akan anak taluknya bergantungnya sama kita tuh berasa. Iya, kenapa? Bapaknya kerja keras. Iya, bapaknya tuh memberikan apa namanya, rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi kalau kagak, jangan salahin. Ya kan, bapak lo kemana? Mati kali. Ya, kenapa ya? Jasadnya doang kelihatan ada, namun ya kan gerak-geriknya tuh nggak bisa dijadiin figur. Ya jangan sampai begitu. Ya kalau kita nggak bisa jadi figur dalam keluarga, apalagi di masyarakat. Ya kalau di masyarakat yang begitu-begitu kelihatan, kenapa? Udah pasti ada maunya. Iya bener nggak? Iya, biar kelihatan, biar masuk YouTube. Iya. Tapi kalau kita laksanain sendiri pribadi dalam rumah tangga kita, apa iya kita pengen ria sama bini orang yang lain? Iya kan? Apa kita
pengen ria sama saudara-saudara kita, kagak. Emang mas'ul kita, tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Ya. Jadi jangan sampai kita tahu yang namanya neraka itu panas, ya kita nggak lari. Kenapa? Karena itu menyebabkan doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa araftumus syaitana falam tuharibuhu wa wafaqtumuh. Ya, kita tahu yang namanya setan adalah musuh yang paling nyata. Kita hafal di Yasin. Iya, cuman kita nggak lari dari setan. Ya, bahkan sepakat. Ya, dan lebih parah lagi kesetanan. Iya, kenapa? Iya, udah tahu yang namanya anak perempuan kalau keluar malam-malam, apalagi di atas jam 9 kurang bagus. Ya, bapak emaknya biasa-biasa aja. Ya sama udah. Ya, harusnya ngapain? Ya kalau dia mau keluar juga ame bapaknya, ya ame mahramnya. Biar kenapa? Biar kehormatannya terjaga. Ya. Kenapa? Waduh, masya Allah, tantangannya berat, luar biasa. Ya, kalau setan yang gak kelihatan mungkin kita bisa baca Al-Falaq, An-Nas, kita baca ayat kursi, mabur dia. Ya, tapi kalau setan yang nampak, ya kan, yang ngajakin sebelum maghrib jalan, iya, wah itu yang repot, ya kan? Kan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, manusia juga akan membawa, ya. Makanya kita bersyukur nih, ya. Kita lari dari godaan setan. Kita nggak sepakat sama setan. Kenapa? Kita berharap dari itu semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, wa araftumul mauta falam tasta'iddulah. Ya, kita tahu yang namanya kita pasti mati. Ya, namun orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian ya lebih sedikit dibanding orang yang menghadapi kehidupan ini mati-matian. Iya, dunianya serius banget. Iya, akhiratnya ya pora-pora aja, jangan. Ya. Contoh ya kan almarhum Bang Romli. Itu contoh paling deket dah sama kita. Biasa ngaji di mari. Enak, sakitnya kagak bikin ribet. Iya. Paginya masih sholat jamaah, habis sholat jamaah ziarah kubur, ya kan? Udah habis. Itu yang kita harapin kayak gitu. Ya kenapa? Karena yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kata Nabi, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Biasa mancing, siap-siap. Ya kan, nyangkut pancingan di jidat, ya mungkin bisa mati juga. Iya. Biasa ngapain lagi? Ya. Biasa ngadu domba orang. Ya, na'udzubillah min zalik. Yang rame kan begitu sekarang. Ya. Orang diadu-adu. Ya, ntar nggak lepas na'udzubillah. Yang paling kita khawatirin kalau terjadi begitu, ya suka ngadu domba orang, matinya suul khotimah. Ya, matinya sengsara. Kalau udah suul khotimah udah berat dah. Ya kenapa? Karena kita tahu nggak usah sama orang lain dah, sama tetangga aja Nabi ajarin, ya kan? Fal yukrim jarohu, ya ngaku iman kepada Allah, iman sama hari akhir. Yukrim jarohu, ya sama tetangga aja kita mesti akur. Kalau kagak, ya berarti imannya tanda tanya. Apalagi sama orang lain, ya kan? Orang diadu-adu, ya orang baik-baik. Makanya kita mesti menyiapkan yang namanya bekal akhirat. Ya, kenapa? Itu yang bakalan kita nikmatin. Ya.
Contohnya yang paling gampang ngapain? Ya udah nih, istiqomahin aja. Tiap malam Senin, ya setiap malam Jumat atau malam-malam lainnya. Harapan kita, ya kan, kita mati sesuai kebiasaan kita. Ya, jangan yang kagak enak kebiasaannya. Ya na'udzubillah min zalik. Udah bel ya? Udah bel, masih 2 lagi. Ya. Yang ke-9, wadafantumul amwat falam ta'tabiru. Kita sering ikut ziarah ke kuburan. Ya, ngapain nganterin jenazah? Falam ta'tabiru. Cuman kita nggak ngambil iktibar, pelajaran. Ya. Kalau kita ngelihat almarhum almarfulah yang baru aja meninggal, Kiai Haji Thaifur Mawardi, masya Allah, enak banget ya. Ya, kata Sayyid Ahmad Al-Maliki, ya anaknya Sayyid Muhammad, udah ditungguin sama Nabi. Iya, masya Allah. Kita kalau ngelihat itu udah, ya jauh banget dah, jauh. Ya, kita iktibar. Ya, kita nggak usah jauh-jauh dah, paling kagak nih kita meninggal ntar nih semasjid nih penuh nyembayangin kita, ya kan? Kalau kali 40 aja satu, ya dari 40 satu ijabah, ya kan? Semasjid ini ada buat 300, iya, tinggal dikali, masya Allah. Itu harapan kita, makanya jadiin iktibar, pelajaran. Ya, gimana caranya? Ya baik-baik aja dah, jangan usil. Ya, kalau kita punya jabatan jangan kita nyusahin orang, gampangin aja udah. Ya, kalau kita punya keahlian, ya ajarin orang. Ya, kalau kita punya duit, bantuin orang. Ya, jangan nggak mau tahu aja. Ya, tujuannya buat apa? Biar kita selamat. Ya, biar kita sekali membacakan doa, ya Allah berkenan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dan yang terakhir, wa taraktum uyubakum washtaghaltum bi uyubin nas. Nih, kita sekarang memang sibuk, kalau kita lihat media sosial, ya sibuk dah sama siapa aja. Ya, cuman kita yang lupa sama aib kita. Padahal kalau kita ngaca, ya Allah, iya, sholat duha 2 rakaat, iya, bangun malam 2 rakaat, minimalis semua. Iya, mintanya tapi apaan? Mintanya panjang umur, rezekinya muncrat dari bumi, turun dari langit. Mintanya cuman duhanya 2 rakaat, ya kan? Malamnya cuma 2 rakaat, minta doanya langsung dikabul, ya kan? Ya kalau kita ngaca kira-kira gimana? Ya, kalau kita lihat Kiai Thaifur Mawardi nggak pernah tidur di kasur, tidurnya duduk begini 2 tahun. Coba tidurnya begini. Makanya ya Allah, yang paling gampang kita sibuk sama aib kita aja dah. Ya, jangan sibuk sama aib orang. Ya, khususnya ibu-ibu nih. Ya, jangan ngomongin lakinya di tukang sayur. Iya, laki gue, ya Allah, ngapain ngoroknya gede banget. Ya, jangan, jaga kehormatan suaminya. Ya, cukup ya kita saling menutupi satu sama lain. Ya, biar kenapa? Biar kita sadar bahwa kita pun punya kekurangan. Adanya hubungan suami istri saling melengkapi satu sama lain. Jadi inilah terakhir yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan aib kita sendiri tapi kita sibuk terhadap aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah ahsanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Muhammad Iqbal bin Kiai Haji Muhammad Nasih yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya pada kita, ya, nasihat-nasihatnya mudah-mudahan intinya menjadi tambahan informasi buat kita semua untuk kedepannya kita semakin baik lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca doa, ada maklumat. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali mendapat kiriman paket
nasi kotak untuk para jamaah sebanyak 80 paket yang dikirimkan dari Bapak Haji Erwin Yudiyati sekeluarga. Mohon doanya jamaah atas niat dan hajat Bapak Haji Erwin sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan. Wabil khusus saat ini beliau sedang perjalanan ke tempat guru kita almarhum Al-Qura Kiai Haji Thayyib Mawardi untuk takziah bersama keluarganya. Untuk bacaan Al-Fatihahnya nanti kita mohonkan pada guru kita. Syukran. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini besar manfaatnya untuk kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah wakafkan harta bendanya untuk Masjid Riyadul Abidin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa buat diri kita dan keluarga kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, menjadikan anak-anak kita sholihin dan sholihat, dan kelak kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.